untuk remaja atau kaum muda yang usia 18 sampai 22 tahun. Mereka juga tetap dalam koridor kalau berhasil menemukan identitas diri. Kalau tidak berhasil, dia akan rancu identitas sebagai benih untuk pengasingan di usia selanjutnya. Usia pada masa muda 18-22 tahun ini, mereka mulai otonom. Identitas peran sebagai laki-laki atau perempuan mulai dirasakan. Kesadaran moral batiniahnya muncul. Dia mulai merintis pilihan kerja. Karena itu dia masuk fakultas tertentu, mempelajari bidang tertentu. Puncaknya adalah penemuan identitas. Masa muda di usia 18-22 tahun ini semakin mengenal diri, akan semakin mampu menjalin intimitas nantinya. Mereka mampu berteman, diskusi, menjadi pengikut, mencintai, menemukan inspirasi. Jika tidak sampai menemukan identitas, maka keberanian untuk menjalin relasi intim di masa depan berkurang. Bagaimana sekarang ciri iman dari usia 13-17 dan 18-22 ini? Ciri imannya disebut oleh Fowler sebagai iman tiruan lingkungan. Itu hanyalah istilah untuk menunjukkan bahwa iman seseorang di usia ini adalah hasil dari warisan orang tuanya bisa, temannya, sekolahannya, pacarnya. Iman itu belum menjadi miliknya sendiri, itu hanya warisan begitu saja, maka disebut iman tiruan lingkungan. Karena iman tiruan lingkungan ini bukan milik sendiri, maka sangat dangkal dan labil. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki iman tiruan lingkungan ini? Bukan waktunya untuk berdiskusi soal agama. Dia tidak perlu membela-bela ribut dengan agama-agama. Dia perlu hanya satu, menekuni agamanya, imannya. Kalau dia Katolik, jadilah Katolik. Kalau dia Muslim, Muslim yang baik. Kalau Hindu, Hindu yang baik. Dia mencoba untuk bertekun dan rajin dengan kesadaran supaya ketika dia bosan, itu dia teruskan dan tidak lari. Lalu dari situlah nanti terjadi inspirasi-inspirasi. Maka seorang yang berada dalam iman tiruan lingkungan ini perlu memiliki ritus, melakukan ritus keagamaan. Mereka pertama perlu bertekun. Tekun adalah salah satu cara untuk memperdalam dan meresapkan iman sehingga nanti di usia 23-30 sungguh-sungguh iman itu terrefleksikan. Ada 3 makna yang dia lakukan dalam fase ini, yaitu makna untuk menjalani ritus. Ritus adalah seperangkat tindakan untuk melaksanakan peribadatan atau acara harian. Misalnya, kalau ritusnya orang Katolik, dalam Ekaristi ada nyanyian pembuka, tanda salib, salam pembukaan, doa pembukaan, semuanya ini namanya ritus. Kalau setiap hari orang ibadat pagi, meditasi, sarapan, kerja, ini juga ritus. Para saudara yang terkasih, ritus dibutuhkan menurut Carl Gustav Jung, 1, untuk mengubah energi. Maksudnya begini, dalam hidup ada aneka energi, keinginan tidak teratur. Ingin makan sebanyak mungkin, ingin pujian, ingin kekuasaan, ada dorongan seksual dan macam-macam. Ini namanya energi. Lalu ritus menyatukan berbagai energi tersembunyi yang tercerai-berai sehingga menghasilkan kekuatan energi lain. Contoh, kalau seseorang itu lagi asik dia main saja, dia ingin main saja, ingin di laptop saja misalnya, tapi tiba-tiba jam 6. Lalu bapaknya mengatakan, ayo ini doa malaikat. Dia mulai keluar dari situasi itu, lalu dia menjalankan doa malaikat bersama keluarga. Atau orang lain pas lagi gelisah, marah, atau sedih tiba-tiba, dia ingat jam 6 pagi ada misa. Dia pergi ke misa. Pada saat itulah energinya berubah ketika dia datang ke misa. Energi marah dan sedih lalu menjadi energi yang disatukan lewat doa. Energi tak teratur itu melalui pelaksanaan ritus bisa diubah
menjadi energi kerja atau belajar, beramal, bahkan energi seksual pun bisa diolah untuk sesuatu yang lain. Maka kecemasan berubah jadi penyerahan, keraguan menjadi kepercayaan, kekalutan menjadi harapan. Itulah fungsi ritus untuk mengubah energi. Yang kedua, ritus adalah sarana penemuan makna. Saat orang pergi dari tempatnya dan pergi untuk melakukan doa, dia sudah mengambil jarak dari masalahnya, dari kesibukan, persoalan, dan kesedihannya. Dengan mengambil jarak, dia bisa mendengarkan sabda, keheningan, irama doa, berkat, dan terinspirasi dari suasana itu. Dia mampu merenungkan tindakannya, kekhawatirannya, sampai menemukan makna. Bahwa dirinya berharga bukan sekedar pelaksana kewajiban atau pembawa beban atau pencari makan dan keenakan belaka. Dia mampu menemukan makna untuk mempersembahkan diri. Ritual berdoa itu mendekatkan pendoa pada Tuhan. Si pendoa mengambil jarak dari masalahnya, mendekatkan diri pada Tuhan, dan beroleh kekuatan ilahi sehingga memampukannya untuk menemukan makna hidup. Buahnya adalah keheningan, ketenangan, keteraturan. Orang sering sakit tidak bergairah lalu berputus asa ketika tidak melihat makna dalam hidupnya. Lalu ketika orang tidak melihat betapa berharganya kehidupan, orang menciptakan sensasi-sensasi, tindakan yang menggemparkan untuk mengisi hidupnya. Dan terisi sebentar, lalu kosong lagi. Melaksanakan ritus seperti berdoa misalnya, mampu menghadirkan intimitas dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Dari intimitas dengan Tuhan inilah lahir harapan. Ketika orang mampu berharap, ia mulai menemukan makna baru dalam hidupnya. Yang ketiga, menjalankan ritus mempunyai daya sembuh. Menurut Jung, apa yang sering menakutkan manusia muncul dari dalam dirinya, dari bawah sadarnya. Ritual itu seperti penjaga yang melindungi manusia dari berbagai ketakutannya yang muncul dari dalam dirinya. Sebab dalam ritus ada terjadi banyak kegiatan simbolis. Jadi bukan kegiatan takhayul atau sekedar pengulangan kebiasaan. Ada banyak simbol-simbol. Setiap peristiwa hidup memiliki sifat ilahi tidak terlepas begitu saja. Lebih-lebih peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, kedewasaan. Maka dalam pelaksanaan ritus, berbagai simbol keilahian juga menjadi kenyataan sehingga aneka ketakutan menjadi tersentuh oleh dampak kerohanian yang menyempurnakan dan menyembuhkan. Ritus menghubungkan manusia dengan sejarah dirinya. Para saudara, ritus yang tertinggi dalam Katolik adalah saat orang berdoa dalam Ekaristi. Lalu dia maju dan dalam maju itu dia mengatakan tubuh Kristus. Amin. Lalu dia menyantapnya. Kekuatan ilahi merasuk dalam dirinya. Lalu kekuatan ilahi itu menyembuhkan dirinya. Ritus mengubah energi, memperdalam makna, dan mengakibatkan kesembuhan. Seorang anak muda yang berusia 13-17 dan 18-22 perlu bertekun dalam hidup, baik untuk memperkaya diri maupun untuk memperdalam imannya, sehingga dia mampu menemukan makna, mengubah energi, dan menemukan kesembuhan. Lalu dengan itulah identitasnya berproses.